Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di ibadah online kita pada tanggal 7 Juni 2020 di awal bulan Juni ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah di pertengahan tahun 2020. Meskipun kita ada di dalam pandemi COVID-19, tapi kita percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari buka hatimu, mari siapkan hatimu, siapkan keluargamu untuk pagi hari ini kita boleh menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Jiwa kami siap Tuhan untuk mengagungkan dan meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini hadir di tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hadir di tengah rumah kami, keluarga kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau Tuhan untuk menikmati kebenaran, bahkan kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Berkati semuanya, mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
Kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan.
rahmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
kebesaran-Mu. Breaking News, Minggu 7 Juni 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada. Jadwal pelayanan minggu ini: Senin, Rabu dan Jumat pukul 20, ibadah doa secara daring atau online melalui Google Meet. Minggu pukul 9, ibadah umum secara daring atau online melalui kanal YouTube Evata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Maria Adu, 9 Juni 2020. Mikael Mahatma Nugraha, 9 Juni 2020. Selama pelaksanaan ibadah secara daring atau online, persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Peran Keluarga Menghadapi Krisis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, sekarang ini kita sedang ada di dalam keadaan krisis oleh karena COVID-19 ini. Krisis tidak hanya terjadi atas kehidupan, kesehatan dan kekuatan manusia, tetapi krisis juga terjadi di dalam kehidupan ekonomi, sosial, bahkan saya yakin krisis juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Baik keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, bahkan keluarga-keluarga yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana peran keluarga untuk menghadapi krisis ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita membaca Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelompok kecil dalam masyarakat yang sah adalah keluarga. Jadi keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang sah menurut pemerintah dan sah menurut Alkitab atau gereja. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Allah sendiri yang memiliki kerinduan untuk membentuk sebuah keluarga. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah fokus dan kerinduannya membuat keluarga bentukannya, keluarga ciptaannya menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa sebenarnya keluarga juga adalah sasaran iblis untuk menghancurkan dunia ini. Hari-hari ini tidak hanya dunia keartisan atau dunia manusia secara sekuler yang cerai, yang keluarganya berantakan. Bahkan di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, mereka juga terancam bahwa keluarganya runtuh, keluarganya bercerai. Bahkan ada juga keluarga hamba Tuhan yang harus bercerai. Ini strategi iblis untuk menghancurkan dunia, yaitu lewat keluarga. Keluarga dihancurkan terlebih dahulu, keluarga dilemahkan terlebih dahulu oleh iblis, dan setelah itu dunia ini akan hancur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari seperti Allah fokus pada keluarga, kita semua juga sama. Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sudah menikah, sudah berkeluarga, mari kita akan bina keluarga kita. Mari kita akan bawa keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, karena peranan keluarga di dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di era milenial. Teknologi begitu luar biasa, berkembang dengan dahsyat. Anak-anak kita menjadi generasi milenial. Mereka tidak lagi mengenal permainan-permainan tradisional, tetapi teknologi yang mereka mainkan. Bapak Ibu perlu sadari bahwa karena era teknologi inilah keluarga mulai terabaikan. Terabaikan dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah spiritual. Mari kita akan perhatikan, sekarang ini setiap keluarga semuanya pasti memiliki gadget. Papanya punya sendiri, mamanya punya sendiri, anak-anak punya sendiri. Dan kadangkala Bapak Ibu, gadget ini atau handphone atau teknologi ini memang bisa mendekatkan yang jauh, tetapi saat-saat ini bisa juga menjauhkan yang dekat. Ketika saya ada di sebuah rumah makan bersama dengan istri dan anak saya, kami punya komitmen ketika kami makan bersama, kami tidak memegang HP. Kami berbincang-bincang, kami ngobrol dari hati ke hati. Lalu di sebelah, meja di sebelah kami duduk, ada sebuah keluarga dengan dua anak, laki-laki dan perempuan yang sudah remaja. Kami sempat membicarakan sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena papanya memegang handphone sendiri menghadap ke lain tempat.
ibunya tersenyum-senyum sendiri, mungkin dia membaca sosial media yang ada di handphonenya. Kemudian anaknya yang laki-laki asik mungkin dengan main games yang ada di gadgetnya, dan anak perempuan juga sama, begitu serius memperhatikan handphonenya. Mereka dekat tetapi terasa jauh. Mereka tidak ngobrol satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah problem di era teknologi. Keluarga yang tadinya dekat, akrab, hangat, hari-hari ini mulai menjauh, mulai ada perselisihan, dan kehangatan itu menjadi sesuatu yang dingin di dalam kehidupan keluarga. Dan saat ini Bapak Ibu, kita sedang ada di masa pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, semua orang, semua keluarga, baik yang ada di Indonesia bahkan di dunia, hari-hari ini sedang mengalami, semua orang sedang mengalami pandemi ini. Tidak hanya pandemi ini berdampak bagi kekuatan dan kesehatan manusia, tetapi pandemi ini berdampak secara psikis dalam kehidupan manusia. Pandemi ini membuat ekonomi berdampak, pekerjaan terdampak, dan usaha-usaha bisnis juga terdampak. Bahkan sosial kita juga terdampak. Kita sudah banyak berdoa Bapak Ibu hari-hari ini. Kita sudah banyak membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Kita perlu menguatkan kehidupan keluarga kita untuk berperan mengatasi krisis yang sedang terjadi ini, mengatasi pandemi yang sedang terjadi ini Bapak Ibu. Tidak hanya kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tetapi secara rohani kita akan melihat ada 4 hal yang harus dilakukan oleh sebuah keluarga Kristen, sekeluarga yang mengenal Tuhan Yesus, untuk mereka berperan di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan berperan untuk bisa terlepas dari krisis ini. Yang pertama, kalau kita tadi membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9 Bapak Ibu, keluarga harus berpegang pada firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jelas di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan, Alkitab kita adalah merupakan buku yang sangat laris di dunia ini. Miliaran orang punya apa yang disebut dengan Alkitab atau firman Tuhan ini. Ada banyak orang yang meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah tidak hanya perintah, tidak hanya nasihat, tetapi di dalamnya ada kuasa yang luar biasa. Banyak orang membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mereka merasakan mujizat yang luar biasa. Ada pemulihan, ada kesembuhan, dan ada pembaharuan hidup yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mendasari kehidupan keluarga kita dengan kebenaran firman Allah. Apalagi di dalam pandemi COVID-19 ini, mari kita kuatkan keluarga kita, apalagi anak-anak kita, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa pandemi ini terjadi, semuanya ada di dalam rancangan dan rencana Allah. Karena tidak ada sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Dan percayakan anak-anak kita dan keluargamu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Artinya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dikuatkan. Kita menjadi orang-orang yang tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala sesuatu.
Kita tidak perlu khawatir dan takut dengan keadaan yang ada di sekitar kita, yang membuat kita akhirnya malas bekerja, yang membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang putus asa. Dan akhirnya saya percaya kalau itu terjadi dalam kehidupan manusia, maka kehidupannya akan tidak stabil dan justru kematian mendekati hidupnya. Oleh sebab itu benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Biarlah firman Tuhan mendasari setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi penuntun kita, supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak menjadi putus asa, khawatir dan takut menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sampai memutih rambutmu, Tuhan akan menggendong kita. Artinya bahwa Tuhan akan pelihara seumur hidup kita. Kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan menjadi makanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan rohani kita, yang mempengaruhi kehidupan jiwa kita, kehidupan jasmani kita. Firman Tuhan juga mengajarkan di dalam kita menikmati kehidupan meskipun ada pandemi ini, bagaimana kita tetap beribadah, kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 jelas mengatakan bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada banyak orang hari-hari ini sedang mencari harta, mencari kekayaan. Mereka melupakan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Bahkan di dalam Amsal mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kita. Inilah peranan keluarga yang pertama di dalam masa krisis. Keluarga harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana peranan keluarga di masa krisis ini? Yang kedua, keluarga harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Takut di sini bukan menjauhi ibadah. Takut di sini bukan berarti kita menjauhi hadirat Tuhan, kita menjauhi pekerjaan Tuhan. Tetapi justru takut di sini adalah menghormati Tuhan dan membenci segala kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk memberkati kita. Asalkan kita menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, menjadi orang-orang yang hormat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, keluarga harusnya menjadi satu kelompok kecil yang di dalamnya ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah ayat yang sangat menguatkan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini adalah salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu.
Kalau kita mengingat sebuah kisah bagaimana Abraham dan anaknya Ishak, mereka pernah mengalami krisis yang begitu luar biasa. Kelaparan pernah terjadi di dalam kehidupan Abraham. Kelaparan juga pernah terjadi di dalam kehidupan anak Abraham, yaitu Ishak. Tetapi bagaimana mereka, dikatakan firman Tuhan, menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya, karena mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Abraham dan Ishak adalah orang-orang, adalah tokoh-tokoh firman Tuhan yang menjadi panutan bagi kita. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya berhasil, hidupnya diberkati oleh Tuhan meskipun di masa krisis. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau sedang terdampak di dalam kehidupanmu karena pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa berdampak di dalam hidup ekonomimu, hidup sosialmu, hidup pekerjaan dan usahamu. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan pagi hari ini, mari andalkan Tuhan, mari taruh harapanmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bertindak atas hidupmu, izinkan Tuhan berperkara atas engkau, dan kau akan melihat meskipun krisis, meskipun pandemi terjadi, engkau tetap menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana peranan keluarga di masa krisis. Keluarga harus tetap memiliki kasih. Meskipun krisis pandemi terjadi, kasih harus ada. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu adalah perintah yang utama dan terutama yang Tuhan sampaikan. Tidak hanya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 Bapak Ibu, tetapi kalau kita melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan menjadi keluarga yang tetap mengedepankan kasih sayang, tetap mengedepankan kasih agape Allah di dalam kehidupan kita. Kasih itu dapat memulihkan sesuatu yang rusak. Mungkin saat-saat ini karena kita di rumah saja, ada banyak hal yang terjadi. Mungkin anak-anak kita, kakak adik mulai saling bertengkar karena memang kejenuhan, karena memang kebosanan sedang terjadi. Atau mungkin karena sering bertemu antara suami dan istri, ada kebosanan, ada kejenuhan, sehingga ada masalah-masalah kecil yang memicu dan menjadi masalah yang besar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini juga bisa berpengaruh di dalam psikis, kehidupan kejiwaan seseorang, bahkan kehidupan sosial seseorang. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan pagi hari ini, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, hari-hari ini kobarkan kasih mula-mula itu kembali di dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anak semakin mengasihi orang tua semakin mengasihi anak, saudara bersaudara saling mengasihi. Kasih dapat memulihkan sesuatu yang rusak. Bahkan di dalam Mazmur pasal 133 Bapak Ibu, kasih itu akan menimbulkan kerukunan, dan kerukunan itu akan menghasilkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama Mazmur pasal 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kerukunan pasti didasarkan atas kasih. Karena ada kasih, maka kerukunan terjadi. Dan kerukunan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kerukunan itu akan memerintahkan berkat Tuhan
Tuhan mengalir atas hidupmu. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan kerukunan itu boleh pudar. Jangan kerukunan itu boleh terabaikan. Mari kita mulai rukun satu dengan yang lain. Bahkan kita rukun dengan tetangga-tetangga kita, rukun dengan masyarakat di sekitar kita. Dan kerukunan itu dilandasi oleh karena kasih. Kasih apa? Yang jelas pasti kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang hanya memberi, tidak menuntut untuk balasan pada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang berperan di masa krisis ini. Karena kasih begitu luar biasa membara di dalam kehidupan keluarga kita. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana peranan keluarga di masa krisis? Keluarga harus memperhatikan anak-anak dan generasi. Keluarga harus memperhatikan anak-anak atau generasi yang Tuhan percayakan atas kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu, anak-anak atau generasi adalah berkat titipan Tuhan. Saya mau sampaikan, berkat titipan Tuhan ini berarti harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita dipercaya 1, 2, 3 atau mungkin lebih anak atau generasi di bawah kita, maka kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Di tengah krisis pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, ada banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini mereka begitu luar biasa disibukkan dengan mengajar anak-anak di rumah. Saya dengan istri saya juga membimbing anak saya yang SMA. Satu orang Bapak Ibu, itu pun kadang-kadang membuat saya seperti lurah. Orang Jawa bilang lurah. Tahu lurah Bapak Ibu? Lurah itu kepanjangan, singkatan dari ngeluning neng sirah, ya. Pusingnya itu di kepala. Saya baru satu anak, kadang-kadang dia harus membuat ini, membuat itu. Saya harus membagikan untuk membuat atau memberikan subscribe kepada video anak saya, like, komentar positif dan lain sebagainya. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu yang punya anak 3 mungkin atau 4, ya. 2 saja pasti bikin pusing. Orang 1 saja bikin pusing Bapak Ibu, ya, apalagi 4. Saya melihat ada jemaat yang punya anak 3 dan 3-tiganya bersekolah. Ada orang jemaat Tuhan yang anaknya 2, 1 di TK, 1 di SD. Di TK pun Bapak Ibu menggunakan online, ya, luar biasa. Menggunakan Google ini, Google itu. Orang tua harus membimbing dan lain sebagainya. Padahal orang tua harus betul-betul juga fokus pada pekerjaan, fokus pada bisnis yang mungkin karena pandemi ini mulai menurun dan lain sebagainya. Ini bisa memicu Bapak Ibu, ini bisa memicu bahwa keluarga kita tidak lagi memperhatikan anak-anak. Sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak kita harus tetap juga menjadi prioritas kita. Mereka harus tetap belajar, mereka harus tetap dibimbing. Jangan sampai kita abaikan anak-anak kita dengan alasan kita juga bekerja, usaha menurun, pekerjaan juga mengalami pemotongan-pemotongan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya sangat senang dengan kehidupan anak-anak. Meskipun terkadang memusingkan bersama dengan anak-anak, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita mengabaikan mereka. Mereka adalah berkat titipan daripada Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita akan menjadi orang-orang yang saat-saat ini menjadi orang tua, ya, menjadi keluarga yang juga memperhatikan anak-anak. Saya berdoa kiranya pandemi ini cepat berlalu, sehingga Bapak Ibu yang mungkin berperan sekarang menjadi guru di rumah, ya, yang kadang-kadang memicu masalah-masalah di dalam rumah, kiranya pandemi ini cepat berlalu,
dan kita boleh kembali dalam kehidupan yang normal. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Kita percaya bahwa pandemi ini akan selesai. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mari kita akan mendidik generasi kita menurut firman-Nya, supaya ketika anak-anak kita ini nantinya menjadi tua, mereka akan melihat pengajaran-pengajaran, nilai-nilai kerajaan Allah yang ditanamkan di dalam kehidupan mereka oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh orang tuanya, betul-betul menjadi bekal di dalam kehidupan mereka. Ayat yang terakhir, Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Luar biasa. Mari kita akan membawa generasi dan anak-anak kita yang adalah berkat titipan ilahi ini untuk kita bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang nantinya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menjadi keluarga yang berperan di tengah krisis yang terjadi. Pertama-tama untuk keluarga kecilmu, keluarga intermu, dan akhirnya kita juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, berperan bagi keluarga-keluarga yang lain, berperan bagi masyarakat. Mulai dari keluargamu berperan secara aktif sehingga pandemi COVID-19 ini tidak membuat hidup keluargamu berantakan, tetapi justru semakin kuat dan keluargamu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi keluarga yang berperan di dalam krisis, di dalam pandemi COVID-19 ini, dan pertolongan yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan keluargamu. Mari kita ambil komitmen baru. Katakan sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak katakan, ayo kita menjadi keluarga yang berperan di dalam krisis, di masa krisis ini, supaya Tuhan menjadikan kita berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah menyelesaikan, merenungkan, dan kami siap dengan kuat kuasa Roh Kudus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa terus menjadikan firman-Mu rema di dalam hidup kami, dan kami mau tetap hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang, menjadi keluarga-keluarga yang berperan, karena firman Tuhan menjadi landasan di dalam hidup keluarga kami. Roh takut akan Tuhan terus mendorong kami semakin dekat dan berharap kepada Tuhan, dan kami menjadi orang-orang, keluarga-keluarga yang penuh kasih dan memperhatikan generasi anak-anak yang adalah berkat titipan ilahi bagi kami. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jadikan mereka keluarga yang diberkati, jadikan mereka keluarga yang menjadi berkat bagi masyarakat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan mengambil roti dan cawan perjamuan. Siapkan roti dan cawan perjamuan di rumah masing-masing. Mari kita akan menerimanya dengan ketulusan hati, menerima dengan hati yang layak di hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, pagi hari ini kita akan pujikan pujian kuasa salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Ambillah cawan dan peganglah di tangan kananmu. Angkatlah, dan sebelum kita meminumnya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya,
sudah memberikan kepada kami Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, kami memperoleh jaminan hidup kekal. Bahkan kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan dosa. Terima kasih untuk pembenaran yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang hari-hari ini hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau melengkapi, menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Kami mau membawa setiap persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami beri di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan kerelaan hati, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan melipat gandakan dan memberkati kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, bahkan mata pencarian pekerjaan dan usaha kami diberkati. Mari Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat atas kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Usaha mereka dibuat Tuhan berhasil, keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Bahkan keperluan-keperluan pribadi setiap anak-anak-Mu dicukupkan dan diberkati menurut kekayaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah